ready for your miracles whenever you are. Ada 3 kisah dalam film ini, tapi hanya satu benang merah, yaitu penderitaan. Mereka yang mati tidak pernah benar-benar pergi. Inilah Books of Blood, sebuah antologi horor yang tak hanya menceritakan tentang kematian, tapi ditulis langsung oleh mereka yang telah mati. Ada seseorang terlihat duduk di kursi goyang, menghadap jendela dan menoleh sedikit. Kemudian di perpustakaan, ada seorang pria tua yang menjadi pustakawan dan mengelola tempat itu tiba-tiba saja dikejar oleh seorang pria bernama Bennett yang kini ingin menagih utang padanya. Bennett hampir membunuhnya, tapi pustakawan itu menawarkan sebuah buku unik bernilai jutaan yang konon katanya sangat unik dan sulit didapatkan. Bennett tertarik mendengarnya dan meminta si pustakawan untuk melanjutkan informasi tentang buku itu. Tapi setelah dia mendapatkan informasi, Bennett tetap membunuhnya dengan memotong lehernya menggunakan pisau. Time ran out. They want blood now. I have something. It's a rare book worth millions. You know that place is really fucked up, right? Something happened there. Setelah pustakawan terbunuh, Bennett pun segera keluar dan pergi dari perpustakaan, memasuki mobil yang dikendarai oleh rekannya. Bennett sangat percaya dengan informasi yang diberikan pustakawan mengenai buku tersebut yang katanya terletak di wilayah Ravenmoon. Namun rekan Bennett bilang kalau tempat itu seperti tempat yang dikutuk. Bennett sangat tidak peduli. Dia ingin tetap pergi ke sana dan mencari buku yang berjudul Books of Blood. Ketika mobil yang dikendarai oleh rekan Bennett melaju pasti ke lokasi yang disebutkan, pustakawan yang tewas terlihat tersenyum. Senyumnya menyeringai, tampak ngeri, dan seolah menandakan sesuatu yang buruk mungkin akan segera terjadi. Buku itu, Books of Blood, memiliki salah satu kisah tentang Jenna. Dia adalah seorang gadis muda berstatus mahasiswa yang tidak bahagia. Tidak bisa menikmati kehidupannya bahkan setelah ibunya memberikan serta mengusahakan banyak hal untuk melihat putrinya senang kembali. Jenna tetap tidak terlihat senang. Jenna mengalami gangguan mental. Ibunya telah memberikan akses ke psikiater bernama Dr. Lanner. Dia kira dengan begitu mungkin Jenna akan lebih baik. Tapi Jenna menolak pengobatannya. Dia telah berhenti meminum obat-obatan yang diberikan tanpa pengawasan siapapun. Jenna bilang kalau dia tidak suka meminum obat, karena itu hanya akan membuatnya merasa lelah dan sakit kepala sepanjang waktu. Ibunya terus memaksa Jenna untuk berobat. Tapi dia muak dan menolak sampai akhirnya suatu malam ketika Jenna berada di dapur, dia terpikir untuk melarikan diri. Setelah merampok dari ibunya sendiri, dengan membobol berangkas dan mengambil beberapa gepok uang, Jenna pergi ke terminal terdekat, membeli tiket menuju Los Angeles. Telinga Jenna yang terlalu sensitif dengan suara membuatnya terlalu gelisah. Dia berusaha mengalihkan perhatian dan menggambar sketsa di bukunya, tapi nampaknya itu tidak berhasil. Jenna mulai berhalusinasi dan gelisah sendiri. Jenna percaya kalau ada pria mengerikan yang mengikutinya sejak dia berada di terminal. Jenna pun memutuskan untuk turun dari bus dan pergi ke kafe yang menyediakan komputer untuk diakses. Jenna mencari penginapan terdekat dan menemukan sebuah rumah yang terlihat nyaman baginya, yaitu milik pasangan tua bernama Ellie dan Sam. Dia bertemu lagi dengan pria yang hampir ditabraknya di kafe. Pria muda bernama Gavin yang juga menginap di sana. Mereka berdua sempat mengobrol. Jenna secara tidak langsung menceritakan pengalaman masa lalunya mengenai mantan pacarnya yang bunuh diri dan mengenai kesensitifan telinganya dengan suara. Menjelang malam,
Dan ketika ingin tidur, Jenna dan Gavin sempat bertukar kontak sebelum masuk ke kamar masing-masing. Jenna masih mendengar suara garuk-garukan di dinding yang begitu mengganggunya. Tepat tengah malam, Jenna mimpi buruk tentang ibunya, Gavin, dan kemudian dia sadar kalau pasangan Sam dan Ellie serta halusinasi akan kecoa yang dilihatnya itu hanya mimpi buruk belaka. Jenna terbangun di pagi hari dengan kondisi yang sangat baik. She's fucking hopeless. I want her out. Meski sedikit bingung, Jenna sempat mengobrol dengan Sam dan Ellie sebelum dia pergi ke kafe untuk bertemu lagi dengan Gavin yang bilang akan pergi melihat-lihat universitas. Selama menunggu, Jenna melihat pria tua yang mengikutinya di terminal muncul di depan kafe. Jenna pun panik dan segera berlari kembali ke penginapan. Ellie yang melihat Jenna gelisah segera menenangkannya dan mengajaknya untuk membantu berkebun. Jenna kemudian mendengar Ellie bercerita tentang keluarganya. Anak laki-lakinya meninggal menyisakan anak perempuan Emma Masiloh yang telah memberikan 2 cucu untuknya. Jenna merasa lebih dekat dengan Ellie yang dia rasa lebih memahaminya. Dia memutuskan menginap lebih lama lagi dan mungkin mencoba untuk menyembuhkan dirinya dari kondisi mental yang terasa mengganggu. Di malam kedua Jenna menginap, dia mendengar suara napas dari dinding dan garukan kecil lagi. Kini ditambah erangan yang tak tertahan. Jenna penasaran dan membuka wallpaper dinding. Dia pun menemukan panel-panel rahasia dan melihat ada seorang perempuan yang disembunyikan di sana. Jenna sangat panik dan menghubungi Gavin untuk memanggil polisi. Tapi Jenna sama sekali tidak sadar kalau Gavin sebenarnya sudah menjadi korban dari Ellie dan Sam. Ponselnya dipegang oleh Ellie sehingga dia takut kalau Jenna telah mengetahui rahasia rumah pasangan tua tersebut. Jenna sempat berusaha melarikan diri, tapi dia tertangkap dan dibius agar lumpuh sementara waktu. Selama Jenna lumpuh, dia mendengar sendiri cerita dari Ellie dan Sam bahwa anak perempuan mereka beserta cucu-cucunya telah menjadi korban pertama. Mata dan lidah mereka dihilangkan. Sementara korban-korban lainnya matanya dijahit dan lidahnya dihilangkan. Gavin benar ke kamarnya sebelum dia dibius dan dijadikan korban yang ditempatkan di lantai oleh Sam. What happened? You're hurt. She warned me. Not having to weep anymore. Two of you belong together with us. Ketika mata Jenna hampir dijahit, pria tua yang selama ini mengikutinya datang ke penginapan. Namanya adalah Balsam, dan dia ternyata adalah ayah dari mantan pacar Jenna. Selama Ellie sibuk untuk mengalihkan perhatian Balsam dan Burnett membiusi dengan teh racikan, Sam pun muncul untuk memukul Balsam dengan linggis. Pengaruh obat bius di tubuh Jenna sedikit berkurang. Dia pun berusaha melarikan diri dengan naik ke mobil Balsam bersembunyi di dalam bagasi. Ketika Ellie dan Sam membawa Balsam ke pertambangan untuk membuat skenario bunuh diri. Dengan menjatuhkan mobil ke jurang, mobil itu terjatuh bersama Jenna di dalamnya. Mungkin dia ikut tewas dalam kejadian itu. Cerita kemudian berganti ke Miles. Ini mengenai kehidupan Mary yang didekati seorang paranormal bernama Simon yang merasa yakin kalau dia bisa berkomunikasi dengan putranya yang sudah meninggal, yaitu Miles. Pertemuan Mary dengan Simon pun agak unik. Saat itu Simon mengirimnya sebuah video tape yang merekam seorang pria berdiri telanjang diri di sebuah ruangan yang putih
Sebelum akhirnya ruangan itu dipenuhi tulisan yang dibuatnya menggunakan darah sendiri. Ketika Mary meluncurkan buku terbarunya untuk mengenang Miles, ada seorang perempuan bertanya, apakah dia mau berkomunikasi dengan Miles. Mary sempat terdiam. Dia mengenang lagi saat-saat terakhir bersama Miles yang terbaring di rumah sakit karena leukemia. Setelah Miles meninggal, kehidupan Mary sangat berubah. Dia seolah-olah hanya menghabiskan hari-harinya dengan metode bertahan hidup karena dia sudah tidak menginginkan kehidupannya lagi. Sampai Simon menemuinya di ruang kerja milik Mary di kampus. Simon menawarinya untuk berkomunikasi dengan orang mati, yaitu Miles. Mary awalnya menolak. Dia tidak percaya hal semacam itu. Sampai Simon berkata kalau Miles yang mengirimnya untuk menemui Mary. Sebenarnya masih ada sisi skeptis dalam diri Mary. Tapi dia benar-benar ingin berbicara dengan Miles dan berpikir mungkin ini akan menjadi eksperimen yang bermanfaat untuk pekerjaannya. Mary menjadikan Simon sebagai objek eksperimennya untuk melihat apakah manusia memang bisa berkomunikasi dengan orang mati. Saat eksperimen itu terjadi, Simon menjadi medium perantara komunikasi. Dia ditempatkan telanjang di ruangan kosong yang serba putih. Ketika proses komunikasi terjadi, ruangan menjadi gelap gulita, dan suara-suara mengganggu pun terdengar. Komunikasi baru berhenti ketika Simon terlempar ke cermin dan listrik di ruangan kembali menyala. Ruangan yang awalnya putih, kini sudah penuh dengan tulisan yang dibuat oleh darah. Mary mengecek keadaan Simon dan menemukan tulisan, "Aku tidur mama," di salah satu bagian dinding. Ini menunjukkan kalau Miles memang benar-benar ada di sana. We're ready for your miracles whenever you are. Setelah kejadian itu, Simon dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Mary sempat mendesaknya untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Simon menolak karena Mary belum siap. Beberapa hari kemudian, Mary dan Simon pergi ke makam Miles. Simon bilang kalau Miles tidak ada di makamnya. Dia menunjukkan di mana sebenarnya Miles berada. Dengan kembali ke rumah Mary. Di sanalah sebenarnya Miles bisa ditemukan. Di rumahnya sendiri karena dia tidak ingin jauh dari Mary. Simon berhasil meyakinkan Mary, mereka menjadi pasangan, membangun yayasan, menggait para ilmuwan untuk menjadi donatur mereka. Saat itu, Mary merasa bahagia, karena dia yakin bisa terus dekat dengan Miles dan Simon bisa menjadi perantara komunikasi di antara mereka. Namun, kebahagiaan itu sebenarnya tidak bertahan lama. Mary menemukan Simon berselingkuh dengan salah satu mahasiswanya, dan mengetahui fakta bahwa Simon telah memasukkan semua eksperimen karena Simon tahu semua cerita tentang Miles lewat mantan suami Mary. Kejadian eksperimen di laboratorium juga sudah diatur oleh Simon. Segalanya telah direncanakan dengan rapi, seolah memang ada arwah yang melakukannya. Tetapi Simon bilang tidak, dia yang merancang semuanya dan Mary tertipu dengan kejadian itu. Mary sangat marah pada Simon yang mabuk. Dia berusaha memukul Simon, tapi badan lelaki itu jauh lebih besar darinya. Pukulannya tidak berarti apa-apa. Mary sangat kecewa dan bersedih, lalu memutuskan untuk pergi dari kamar Miles. Di sana, kali ini Mary benar-benar melihat putranya, sosok yang sangat dia rindukan. Lalu keesokan harinya, ketika Simon sudah sadar dari mabuknya, dia meminta maaf dan berkata akan pergi. Namun anehnya Mary menahan, dia bilang akan melanjutkan semuanya karena dia tahu sekarang bahwa putranya benar-benar bersamanya. Di acara penggalangan dana untuk yayasan, rencana Mary untuk mengulangi eksperimen dengan Simon akhirnya berhasil. Simon sama sekali tidak memahami apa yang akan terjadi karena ini di luar perkiraannya. Ketika Mary bersama Simon dan para donatur naik ke kamar Miles, dia menelanjangi Simon lalu membisikkan, "Kau membuat mereka sangat marah." Lalu Mary keluar dan mengunci pintu kamar. Saat itu, sosok-sosok hantu mulai bermunculan. Simon awalnya hanya melihat sosok Miles, tapi kemudian sosok-sosok lain muncul dan menggores cerita mereka di tubuh Simon, hingga tubuh itu benar-benar penuh dengan bekas luka sayatan. You know you really pissed them off. We're not sleep. My husband.
It's very disturbing how he suffers to communicate with the beyond. Ketika Mary membuka pintu kamar putranya, Simon sudah sekarat karena banyak darah keluar dari salah satu sayatan tubuh Simon. Tertulis kisah Bennett yang mencari cara ke Ravenmoon. Dia bersama rekannya sempat singgah di kafe yang Jenna datangi untuk memesan kopi tanpa membayarnya. Mereka bahkan hampir menabrak Jenna ketika mobil mereka menuju wilayah Ravenmoon, di mana tempat Mary dan Simon bereksperimen. Kota itu sekarang seperti kota mati yang sangat berhantu. Mobil mereka tiba-tiba saja mati setelah penampakan seorang wanita melintas. Rekan Bennett yang bernama Steve tiba-tiba saja mengikuti sosok perempuan yang memanggilnya. Bennett yang baru selesai mengecek mesin mobil mengejarnya. Mereka berdua sama-sama memasuki gereja yang terbengkalai. Steve mengarahkan pistol ke dagunya. Dia berkata kalau ibunya sedang menunggunya untuk ikut. Bennett lalu berusaha menahan tindakan bunuh diri tersebut. Tapi rasanya mustahil karena Steve segera menekan pelatuk untuk memecahkan kepalanya sendiri. She says she always liked you, B. It's a happy place, man. Brother, listen to me. Put the gun down, man. Dia hampir tertabrak mobilnya ketika mobil tersebut menyala sendiri dan melaju sangat kencang ke arahnya. Bennett berhasil menghindar. Dia pun pergi ke rumah milik Miles yang listriknya menyala sendiri di antara rumah-rumah lainnya. Rumah itu memang seperti rumah-rumah lainnya, terbengkalai dan dipenuhi lapisan debu tapi masih sangat rapi. Tertata seolah selalu ada yang merawatnya. Semakin jauh Bennett menjelajah rumah tersebut, dia pun mendengar suara perempuan yang tertawa. Dan suara itulah yang membawanya ke kamar milik Miles. Di sana, dia bertemu dengan Mary, yang sudah cukup tua. Rambutnya hampir memutih semua. Simon pun masih hidup. Meski sayatan-sayatan cerita telah memenuhi tubuhnya, para arwah telah memilihnya untuk menjadi perantara. Mary bilang kalau cerita Bennett akan berakhir di situ, karena namanya telah terukir di tubuh Simon. Bennett awalnya tidak percaya, tapi segerombolan tikus segera menyerangnya. Dia sama sekali tidak tahu kalau itu hanya halusinasinya. Dan ketika dia sadar, Bennett telah menusuk dirinya sendiri. Where is it? What? Don't fuck with me, lady. Just give me what I want and I'll go. The book. What book? The book of blood. Oh, you're looking at it. And it's looking at you. And they chose Simon to be their page. Doors end here. Dia masih hidup, kemudian berjalan kembali ke kota dan tiba di penginapan milik Ellie dan Sam. Dia menemukan Gavin yang sedang diseret masuk ke gudang. Ketika Bennett sadar kalau ada yang tidak beres, dia memasuki rumah yang salah, milik dua psikopat gila bernama Ellie dan Sam. Can I help you with something? Ellie kemudian segera membunuh Janet. Mayatnya kemudian akan dilihat oleh Jenna saat dia berusaha melarikan diri dari Ellie dan Sam di rumahnya. Beberapa waktu kemudian, Jenna yang ternyata masih hidup setelah kecelakaan fatal kini terbaring di rumah sakit. Orang tuanya berhadapan dengan polisi untuk memastikan kalau mobil yang terjun ke jurang tambang memang bukan kecelakaan, melainkan tindakan bunuh diri bersama. Jenna kembali ke rumahnya. Setelah kondisinya sudah agak pulih, ia banyak berubah lebih pendiam dari sebelumnya. Ingatannya pun sedikit menghilang. Namun ketika dia melihat gambar lamanya, Jenna ingat kalau dirinya lah yang menjadi alasan pacarnya bunuh diri. Mereka merencanakan akan bunuh diri bersama. Tapi setelah pacarnya Tony melakukannya dengan melompat dari atas gedung, Jenna sama sekali tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Dia menangis. Lalu keesokan harinya, ia kembali ke rumah Ellie dan Sam untuk menjadi korban mereka yang lain.
Mata dan telinganya dijahit, dan dia ditempatkan di lantai seperti yang sudah direncanakan. Entah mengapa, Jenna begitu bahagia dengan pilihannya kali ini. Mungkin karena akhirnya dia tidak akan mendengar lagi suara-suara yang mengganggu. Semua kisah itu sepertinya sudah tertulis di tubuh Simon dan dibacakan oleh Mary yang terus tinggal di kota mati Ravenmoon, dan film pun selesai. Books of Blood adalah kisah antologi horor yang menakjubkan. Idenya original dan benar-benar mampu memberikan intensitas ketegangan dan kengerian yang kompleks. Cerita dimulai dengan strategi yang sangat apik untuk membuat penontonnya penasaran hingga menit-menit terakhir. 3 cerita yang digabungkan dan ternyata memiliki keterkaitan satu sama lain. Saya benar-benar takjub melihatnya dan saya rasa Books of Blood layak untuk menjadi salah satu film horor favorit bagi kalian yang menyukai misteri, slasher, dan horor yang digabungkan untuk menjadi kisah yang sempurna. Bahkan untuk kalian yang begitu takut pada film-film bergenre horor, Books of Blood tetap bisa dinikmati dengan baik dari unsur misterinya. Kita punya kisah horor yang sangat apik dari hasil eksekusi Bear-Moon Braga. Segitu saja teman-teman pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.